Desa Dukuh Turi adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini dikenal dengan kehidupan masyarakatnya yang masih kental dengan budaya agraris, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Secara geografis, Desa Dukuh Turi memiliki landscape yang didominasi oleh sawah dan ladang, serta beberapa area hutan kecil. Infrastruktur desa meliputi jalan-jalan desa yang cukup baik, fasilitas pendidikan, serta sekolah dasar dan menengah, serta fasilitas kesehatan berupa puskesmas. Struktur kepengurusan di Desa Dukuh Turi terdapat kepala desa, sekretaris desa, dengan di bawahnya kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, kaur tata perencanaan, kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan, Kadu 1, 2, dan 3. Kepala Desa Dukuh Turi sendiri bernama Ahmad Effendi. Selain itu, Desa Dukuh Turi juga memiliki beberapa potensi seperti pemandangan persawahan yang hijau dan suasana pedesaan yang asri. Stasiun Bumiayu merupakan stasiun kereta api kelas 2 yang terletak di Desa Dukuh Turi, Bumiayu, Brebes. Stasiun yang berada pada ketinggian 236,45 meter di atas permukaan laut ini terletak di daerah operasi 5 Purwokerto. Kali Keruh merupakan sungai besar yang menarik dan unik, yaitu warna airnya yang selalu keruh. Pada aliran sungai Kali Keruh terdapat di Desa Turi terdapat Laban. Bendungan Laban yang selama ini menjadi sumber irigasi bagi lahan pertanian di Desa Dukuh Turi dan Desa Bumiayu. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pelanggan air bersih di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan, pekerjaan tuk ulang tahap 3 PDAM Tirta Baribis Brebes mulai difungsikan dan dimanfaatkan. Kota Bumiayu, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pedagang. Kawasan perdagangan membentang dari Talok hingga Jati Sawit, meliputi pasar-pasar seperti Pasar Talok, Pasar Bumiayu, Pasar Majapahit, dan Pasar Jati Sawit. Pasar sendiri merupakan tempat di mana terjadi transaksi jual beli barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Di pasar, barang dan jasa ditawarkan dan dibeli berdasarkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pasar bisa berbentuk fisik seperti pasar tradisional atau modern, dan juga bisa berbentuk digital seperti pasar online atau e-commerce. Di Desa Dukuh Turi terdapat peternakan domba dan perikanan yang dikelola oleh Bumdes Dukuh Turi. Salah satunya adalah peternakan domba. Kotoran domba memiliki beberapa fungsi yang penting dalam pertanian dan ekologi. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, pupuk organik. Yang kedua, kompos. Yang ketiga, perbaikan struktur tanah. Yang keempat, sumber energi. Dan yang terakhir, pakan ikan. Dengan berbagai fungsi ini, kotoran domba adalah sumber daya yang berharga dalam praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Di Desa Dukuh Turi terdapat beberapa lembaga pendidikan, yaitu terdapat SD Negeri Dukuh Turi 01 sampai dengan 07, MI Muhammadiyah Talok, SD Islam, SMK Semesta Bumiayu, SMK Bustanul Ulum NU Bumiayu, SMA Negeri Bumiayu, dan terdapat sekolah non-formal, yaitu Madin Al-Ikhlas Dukuh Turi. Berikut beberapa lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Dukuh Turi. Di Desa Dukuh Turi terdapat banyak sekali mushola, seperti tertera bahwa desa ini terkenal dengan agamisnya. Salah satunya Mushola Shirathul Mustaqim, di mana mushola ini terletak berdekatan dengan posko kami dan menjadi tempat kami untuk jamaah sholat serta mengajar TPQ. Terima kasih, saya Andi Kuswoyo,
menjabat sebagai Sekretaris Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Dengan ini ingin menyampaikan sejarah dari Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Untuk sejarah asal-usul Desa Dukuturi atau penamaan Desa Dukuturi itu berawal dari adanya pabrik NP Hokwan di tahun sekitar 1900-an, di mana dengan adanya pabrik tepung tapioka itu banyak masyarakat yang berbondong-bondong ke wilayah Dukuturi yang tujuannya adalah untuk menjadi karyawan pabrik. Dan kebanyakan mayoritas masyarakat yang berbondong-bondong ke Dukuturi itu berasal dari wilayah Tegal, yaitu di wilayah kesayangan Kecamatan Dukuturi, Tegal. Itu banyak yang berbondong-bondong ke Dukuturi untuk menjadi karyawan pabrik dari NP Hokwan atau pabrik tepung tapioka. Dan dengan adanya pabrik tepung tapioka NP Hokwan itu menjadikan Dukuturi menjadi pusat masyarakat, mengingat juga adanya listrik pertama kali itu ada di Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu. Sehingga Dukuturi waktu itu seperti kota dengan adanya imbas dari pabrik tersebut. Itu secara asal-usul penamaan ya, sehingga karena banyak warga Dukuturi Tegal, Kecamatan Dukuturi Tegal yang kesini, akhirnya di sini pun menjadi nama asal-usul Desa Dukuturi. Seperti itu. Kemudian secara administrasi memang tidak ada dokumen atau kepastian menjadi wilayah administrasi, tetapi di tahun 1931 itu sudah ada RPJMDes ya, yang di situ dengan kepala desanya Pak Mulhad, itu yang pertama kali menjadi kepala desa. Disitulah mulai secara administrasi menjadi sebuah desa untuk Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu. Itu antara tahun, berarti setelah pabrik NP Hokwan ini ditutup ya, karena ada kedatangan dari kolonial Belanda, seperti itu. Kemudian secara geografis Desa Dukuturi memiliki batas-batas di wilayah selatan dan timur itu Sungai Keruh, kemudian di sebelah barat Jalan Diponegoro atau Jalan Nasional, dan sebelah utara itu Desa Pengarutan dengan luas kurang lebih 300,75 hektar untuk luasan wilayah Desa Dukuturi. Dan Dukuturi ini menjadi pusat administrasi kecamatan, karena kecamatan Desa Dukuturi berdomisili di Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayunya. Kemudian jumlah penduduk di Desa Dukuturi itu sekitar 11.554 jiwa, dengan komposisi perempuan sekitar 5.500-an, kemudian sisanya laki-laki sekitar 6.000 sekian. Itu. Terus secara potensi wilayah Desa Dukuturi memiliki potensi yang cukup bagus secara peninggalan ya, karena kita punya peninggalan di era masa kolonial atau zaman Belanda, di mana stasiun dan rumah-rumah untuk pejabat stasiun itu ada di wilayah Dukuturi yang masuk di Daup 5 Purwokerto. Kemudian juga tadi peninggalan dari
bekas pabrik Envahoban tersebut, ya, yang juga menyisakan peninggalan berupa saluran air ruangan dalam dari sumber Bendung Pintu Laban. Jadi adanya pabrik itu berpengaruh pada saluran irigasi dan pembangunan bendung, yang pembangunan bendung diarahkan ke saluran irigasi tersebut tujuannya adalah untuk memutar kincir atau baling-baling untuk kebutuhan pembangkit listrik dan juga untuk kebutuhan membersihkan ketela yang akan digunakan untuk bahan dasar tepung tapioka itu. Kemudian potensi yang lain, Duku Turi termasuk wilayah pertanian, ya, meskipun 4 tahun terakhir ini wilayah pertaniannya mangkrak karena Bendung Pintu Laban jebol, namun masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat petani dengan ditanami jagung, kacang-kacangan, melon dan sebagainya, sehingga petani kita tidak kehilangan mata pencaharian. Kemudian kita juga mempunyai potensi pasar milik desa, ya, pasar milik desa, dan tentunya potensi yang paling utama itu kita dekat dengan fasilitas umum secara keseluruhan, dekat dengan rumah sakit, dekat dengan perbankan, dan untuk kantor pos, koramil itu juga berada di wilayah Desa Duku Turi, seperti itu. Sehingga posisi saat ini Desa Duku Turi menjadi desa mandiri. Dari 15 desa, 4 desa masuk wilayah mandiri termasuk Duku Turi karena di wilayah perkotaan. Dari mata pencaharian, di samping petani mayoritas juga berdagang, karena Duku Turi dekat dengan pasar induk Bumiayu dan juga memiliki pasar desa sendiri, sehingga banyak yang berdagang seperti itu. Kemudian dari potensi kuliner, Desa Duku Turi banyak kuliner legendaris seperti sogol, kemudian rambak, kemudian ada dodol sirsak, dodol tape, itu awalnya dari Duku Turi, kemudian berkembang di wilayah lain yang meniru seperti itu. Demikian sekilas sejarah desa, potensi, dan juga terkait dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah Desa Duku Turi. Dari saya cukupkan sekian, terima kasih.